Shalom anak-anak, Shalom Papa Mama. Hari ini kita akan mulai chapel online kita ya. Mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul kembali di chapel online kami. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, agar kami mengerti firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari anak-anak siapkan Alkitabnya yuk. Yuk, hari ini Ibu ambil ayat Alkitabnya dari Ibrani 12. Yuk kita buka Ibrani 12 ayat yang ke-14a. Ibrani 12 ayat 14a. Yuk kita baca ya. Ibrani 12 ayat 14a. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Amin. Ya, sampai situ firman Tuhan. Ibu buat tema chapel kita hari ini yaitu mengalah untuk damai. Ya, diambil dari kisah Bapak Abraham dengan keponakannya yaitu siapa coba? Ya, betul. Bapak Abraham dan Bapak Lot. Ya, itu ada di Kejadian 13 ya. Nanti kalian bisa baca sendiri dari Kejadian 13 ya. Nah, ceritanya seperti ini. Bapak Abraham diutus Tuhan untuk pergi ke suatu tempat yang ditunjukkan Tuhan. Dan Bapak Abraham ini taat sekali ya, taat sekali apa yang dikatakan Tuhan. Sehingga Bapak Abraham pergilah dengan seluruh keluarganya, seluruh saudara-saudaranya, bahkan seluruh ternaknya yang digembalakannya ya, serta para gembalanya semuanya, dan termasuk pun Bapak Lot ini, karena Bapak Lot ini adalah keponakan dari Bapak Abraham ya. Jadi Bapak Lot ini manggil Bapak Abraham paman ya. Nah, mereka pergi, tibalah mereka di tanah Negeb ya. Di situ mereka disitulah mereka tinggal ya beberapa waktu ya. Nah, ternyata di suatu hari para gembalanya Bapak Abraham dengan para gembalanya Bapak Lot ini bertengkar ya, bertengkar, ribut ya, saling berantem ya, berantem mulut gitu ya, karena lahannya tidak cukup buat ternak domba mereka. Misalkan mungkin ya seperti ini, para gembalanya dari Bapak Lot bilang, ini lahan kami ini buat buat domba-domba kami, nggak cukup nih kalau ada domba-domba kalian di sini. Oh tidak bisa, ini buat kami. Wah seperti itu ya, jadi berantem terus tiap hari gitu ya, sampai didengarlah oleh Bapak Abraham. Nah, Bapak Abraham mendatangi Bapak Lot dan didiskusikanlah ini. Dibilanglah, ini bagaimana ya Lot, para gembala kita bertengkar karena lahannya tidak cukup. Nah, disitulah Bapak Abraham mengalah ya. Dia bilang, ini aja Lot, sebaiknya kita berpisah ya. Misalkan saya memberikan kamu pilihan, kalau kamu mau ke kanan berarti saya yang ke kiri, kalau kamu mau ke kiri berarti saya yang ke kanan ya, gitu ya. Jadi dikasihlah pilihan sama Bapak Lot. Nah, jadi Bapak Lot ini melihat-lihat di sekitarnya, di mana ya kira-kira tempat yang enak, yang bagus, yang bisa dijadikan tempat para dombanya nanti bisa hidup gitu ya. Nah, dia melihat ke arah Sungai Yordan ya, dia lihat di situ banyak air, mungkin banyak rumput-rumput ya untuk makanan ternak dombanya ya, untuk embunya gitu. Jadi dia memilih ke arah Sungai Yordan. Nah, karena sudah tahu Bapak Lot ke arah sana, ya berarti Bapak Abraham memilih yang berlawanan dengan Bapak Lot. Nah, mereka berpisah ya, singkat cerita mereka berpisah dan tidak terjadi lagi lah pertengkaran ya kan, akibat yaitu Bapak Abraham yang mengalah tadi. Nah, anak-anak, dari cerita ini
kita diajarkan ya sama Bapak Abraham ya, untuk kita bisa mengalah untuk damai ya. Jadi kalau misalkan tadinya Pak Abraham nggak mengalah untuk berpisah, disuruh pilih untuk Bapak Lot untuk memilih gitu ya, jadi mereka mungkin berantem tiap hari berantem gitu kan. Jadi kalau berantem tiap hari kan akhirnya jadi nggak damai gitu ya kan. Nah, di situ kita diajarkan banyak sekali sih yang diajarkan buat kita dari Bapak Abraham ya, ketaatannya ya kan, ketaatannya kepada Tuhan, lalu apa, kesabarannya ya kan, yang dia diuji untuk diambil anaknya yang satu-satunya ya, kita bisa belajar dari situ juga. Nah sekarang kita belajar dari Bapak Abraham yang ketiga, itu bisa mengajarkan kita untuk mengalah ya, mengalah untuk damai. Bukan berarti mengalah ya udah dia ntar kalah gitu ya, enggak. Mengalah itu kuat ya, mengalah itu kuat. Jadi kita diajarkan supaya kita mau mengalah. Misalkan kamu punya adik ya, atau kamu punya teman ya, yang dia menginginkan sesuatu punya kamu gitu, tapi kamu nggak mau kasih. Akhirnya apa? Kalian bisa berantem, bermusuhan ya. Tapi kalau kamu mengalah, ya udah deh aku pinjemin ya kan. Akhirnya apa? Gak ada permasalahan ya, damai ya, semuanya jadi baik gitu. Nah seperti itu ya anak-anak. Jadi kalau kamu mempunyai sesuatu yang nggak baik, misalkan kamunya menyimpan kebencian sama temenmu atau sama saudaramu, jangan sampai itu ditimbun ya, jangan ya, karena itu akan membuat kamu sakit ya. Seperti buah yang kamu simpan selalu berhari-hari, berminggu, berbulan, akhirnya buah itu apa? Busuk, berulat ya kan, jadi nggak enak dan nggak bisa dimakan lagi. Nah seperti itu, kalau kamu simpan terus kebencian, apapun yang nggak bagus kamu simpan ya, akhirnya apa? Kamu sakit sendiri ya kan, kamu stres sendiri ya kan, akhirnya apa? Iya, jadi nggak enak, nggak damai gitu. Nah, jangan sampai dibuang. Kalau buah yang udah busuk apa? Dibuang ke tong sampah. Sama, kalau kita punya rasa dendam, rasa benci, itu dibuang aja ke tong sampah. Ya, kita minta sama Tuhan beri damai sejahtera ya, kita berdoa, pasti Tuhan kasih. Jadi kita harus mengalah kalau kita punya sesuatu yang harus dipecahkan ya, antara seperti Bapak Lot sama Bapak Abraham tadi ya, para gembalanya itu ya, mereka mau mendapatkan lahan, mereka terus bertengkar, tapi akhirnya Bapak Abraham yang mengalah. Akhirnya ya semua damai gitu ya anak-anak. Jadi firman Tuhan kita hari ini mengajarkan kita untuk mengalah, untuk damai. Ya, sekian firman Tuhan ya. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang bisa kami dengarkan hari ini. Biarlah kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebentar kami mau belajar. Tuhan berkati kami ya Tuhan, supaya kami mengerti apa yang diajarkan Bapak Ibu Guru kepada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, sampai ketemu ya di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.